Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Marcelina Devi Anggraini, salah satu mahasiswi dari jurusan Ilmu Kelautan dari kelas B. Nah, video kali ini adalah merupakan laporan praktikum komputasi kelautan dengan materi dasar-dasar pemrograman. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu dasar-dasar pemrograman? Nah, dasar-dasar pemrograman itu erat kaitannya dengan bahasa pada komputer. Bahasa komputer itu merupakan kumpulan sintaks yang berisi perintah yang berguna untuk memerintahkan komputer untuk menjalankan perintah yang telah kita buat. Nah, terdapat banyak jenis bahasa pemrograman, yaitu contohnya ada HTML, Java, C++, Python, dan lain sebagainya. Fungsinya itu bermacam-macam. Yang pertama itu HTML, itu biasanya untuk membuat desain pada website atau develop website. Kemudian Python itu biasanya untuk data science, yang mana data-datanya itu berupa angka ataupun nama-nama. Kemudian Java itu biasanya untuk membuat aplikasi dan juga menjalankannya. Nah, berdasarkan praktikum tentang bahasa pemrograman yang telah dilakukan itu ada dua yang digunakan, yaitu Python dan juga Java. Nah, Python itu penggunaannya sederhana, tidak memerlukan aplikasi, yaitu cukup kita mengetik colab.research.google.com di Google, langsung saja kita bisa menggunakannya. Nah, pada Python itu tampilannya seperti ini. Terdapat banyak sekali kode-kode yang bisa kita masukkan. Nah, kode-kode ini adalah berisi perintah yang akan kita masukkan dan akan dijalankan oleh komputer. Nah, yang pertama ini adalah print hello world. Print hello world ini adalah kode yang paling sederhana dan paling mudah untuk dilakukan. Kita bisa menuliskannya dengan print, kemudian buka kurung, lalu kita tulis hello world, lalu kita run. Nah, print ini adalah instruksi paling sederhana pada Python, di mana print ini untuk menampilkan angka atau tulisan yang telah kita buat pada Python. Nah, contohnya seperti yang saya lakukan, jika di run, maka akan keluar tampilan hello world. Kemudian yang kedua, ini adalah komentar atau komen. Kodenya itu biasanya hashtag atau tanda pagar. Nah, pada komentar ini, jika kita menambahkan hashtag di bagian depan, ketika di run itu tidak akan menghasilkan keluaran apapun. Jadi, hanya berisikan sebuah komentar saja. Kemudian, indentansi. Nah, pada Python itu mengenali suatu blok kode itu berdasarkan indentansinya. Contohnya adalah seperti yang saya buat ini, ketika kita memasukkan print selamat pagi, kemudian di bawahnya print lagi, tetapi ada jarak ini adalah indentansinya. Nah, ketika kita run, jika tidak sesuai dengan kode yang ada di atasnya ini, maka akan error. Nah, contohnya kita run. Nah, seperti yang terlihat akan error. Nah, karena perintahnya itu atau kodenya itu tidak sesuai dengan yang ada di atasnya. Indentansi dari suatu kode itu harus konsisten. Jika tidak sama, maka ketika di run itu akan error. Nah, yang di atas tadi itu adalah contoh indentansi yang error atau yang salah. Nah, di bawah ini adalah contoh indentansi yang benar. Ketika di run, maka akan muncul keluarannya yaitu benar. Karena di sini saya menuliskan kode if true, maka print benar. Else ini yang lain, maka print salah. Jika di run, maka hasil keluarannya itu adalah benar. Selanjutnya adalah variabel. Nah, variabel ini bisa dianggap sebagai kontainer untuk menyimpan suatu data atau informasi agar bisa dimanipulasi oleh komputer. Nah, variabel ini menyimpan memori yang menunjukkan pada nilai tertentu. Seperti yang sudah saya tuliskan di sini, kodenya itu saya masukkan status dengan merit. Merit ini adalah sebagai variabel dan statusnya ini adalah sebagai deklarasi. Jadi ketika
di print status, maka akan muncul keluaran yaitu merit. Nah, selanjutnya itu adalah tipe data. Pada Python itu terdapat beberapa tipe data. Yang pertama itu ada string, ada integer, dan juga ada list. Nah, langsung saja untuk tipe data string itu keluarannya dideklarasikan menggunakan tanda petik atau petik 2 ataupun petik 1. Contohnya itu saya masukkan kode fo sama dengan petik 2 hi, kemudian print fo, kemudian bar sama dengan petik 1 saya sedang belajar bahasa Python, kemudian saya print bar. Jika saya run, maka keluarnya itu akan seperti ini. Hai, saya sedang belajar bahasa Python. Nah, pada tipe data string itu terdapat beberapa operasi. Nah, salah satunya ini adalah contoh operasi penyambungan string atau string concatenation. Nah, kode yang saya masukkan itu adalah FOO sama dengan tanda petik belajar, spasi, dan juga selanjutnya itu bar sama dengan tanda petik dasar-dasar bahasa pemrograman. Sebenarnya tanda petik 1 maupun petik 2 ini sama saja ya, bisa digunakan kapanpun dan bebas, bisa dikombinasikan. Selanjutnya yaitu bas sama dengan Python. Kemudian hasil sama dengan FOO, fo plus bar plus bas. Plus ini diartikan sebagai sebuah penggabungan atau penambahan. Maka jika kita print hasil, maka keluarannya akan seperti ini. Belajar dasar-dasar bahasa pemrograman Python. Jadi nyambung kata-kata yang telah saya masukkan tadi, kode-kodenya itu keluarannya akan seperti ini. Kemudian tipe data selanjutnya itu adalah tipe data integer yang dideklarasikan secara langsung. Nah, biasanya tipe data integer ini untuk mendeklarasikan jumlah. Contohnya, kodenya itu saya masukkan nilai, kemudian print nilai. Maka akan langsung muncul nilainya yang telah saya masukkan tadi, yaitu 1000. Selanjutnya itu tipe data list, yaitu menggunakan kurung siku atau dideklarasikan sebagai kurung siku. Nah, kodenya itu saya masukkan bilangan sama dengan kurung siku 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ketika saya run, maka keluarannya akan seperti ini. Sama seperti yang di atas tadi. Nah, untuk selanjutnya itu pada Python itu terdapat beberapa operator numerik yang biasa digunakan pada pengolahan angka maupun data ya. Yang pertama itu plus atau tanda penjumlahan. Digunakan untuk menjumlahkan kedua angka, kedua bilangan. Kedua pengurangan digunakan untuk mengurangi dua buah data atau bilangan ya. Kemudian tanda bintang ini adalah untuk pengalian. Kemudian tanda slash ini atau garis miring itu adalah untuk pembagian. Kemudian tanda persen ini adalah untuk sisa bagi, dan tanda bintang 2 ini adalah untuk pangkat ya, bisa pangkat 2, pangkat 5 sesuai dengan bilangan yang dimasukkan nanti. Kemudian untuk slash 2 ini adalah pembulatan hasil bagi. Nah, ini saya sudah masukkan beberapa kode atau perintah. Jika saya run, maka nanti akan langsung muncul hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, pada suatu saat nih, ketika kita sedang mengerjakan suatu persoalan matematika dan kita ingin cara cepatnya nih, nah bisa digunakan dengan menggunakan rumus operator numerik pada Python ini. Jadi hasilnya itu bisa langsung keluar seperti ini. Kemudian selanjutnya itu untuk pengaplikasian numerik tadi, pada contohnya ini saya masukkan kode nama depan saya, misalnya kode nama tengah, Devi, nama belakang, Anggraini. Terus saya perintahkan, saya masukkan kode print nama depan ditambah dengan tanda petik kosong, artinya nanti langsung kosong atau spasi plus nama belakang. Kemudian selanjutnya print nama depan itu
dikalikan 3 atau 3 kali nanti keluarannya. Kemudian print nama depan itu hanya keluar atau yang dituju itu 4 angka pertama. Kemudian print nama belakang 2 angka pertama dan juga 7 angka pertama. Jadi nanti keluarannya ketika saya harang, nah akan seperti ini. Tadi kan print nama depan Marcelina sama nama belakang. Nah, tengahnya itu kosong, spasi, begitu. Kemudian print nama depan itu pada huruf keempat. Jadi nama depan saya kan Marcelina pada huruf keempat. Nah, seharusnya huruf keempat itu kan C. Nah, tapi pada bahasa pemrograman itu hitungan itu dimulai pada bilangan 0 atau nilainya 0. Jadi 0, 1, 2, 3, 4. Makanya yang muncul itu adalah E. Kemudian sama saja print nama belakang 2 bagi 7 itu yaitu keluarannya 2. Ngrai bisa kita tuliskan 0, 1, nama belakang ya. 0, 1, 2, jadi G di sini, G, kemudian 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, 7 ke belakangnya itu tidak dikeluarkan, jadi yang keluar hanya ini. Kemudian selanjutnya adalah condition. Nah, condition penerbitan itu menggunakan logic Boolean atau Boolean untuk mengevaluasi sebuah kondisi. Nah, Boolean itu apa sih? Boolean itu adalah suatu data yang berisikan true ataupun false. Nah, seperti pada contoh ini, saya memasukkan sebuah kondisi di mana X itu sama dengan 10 dan Y itu sama dengan 24. Nah, kemudian saya masukkan kode print X itu kurang dari sama dengan 11 dan print Y itu sama dengan 80. Kemudian print X itu kurang dari sama dengan 26 dan Y itu sama dengan 24. Kemudian print X itu kurang dari sama dengan 3 atau Y itu sama dengan 6. Nah, ketika saya run maka akan langsung muncul seperti ini, true, false, true, false. Jadi keluarannya itu adalah true atau false. Kemudian selanjutnya itu adalah loop. Loop itu apa sih? Nah, bayangkan suatu kondisi yang mana kita ingin melakukan print terhadap semua atau seluruh isi suatu list yang sudah kita masukkan. Nah, kita harus menuliskan tuh print misal 1, print 2, kan itu terlalu memakan waktu. Jadi kita bisa menggunakan loop ini. Nah, loop itu adalah sebuah instruksi yang akan mengulangi blok kode hingga kondisi terpenuhi atau sudah dideklarasikan untuk dapat berhenti gitu. Nah, pada Python itu terdapat 2 jenis loop, yaitu for dan juga while. For loop atau while loop. For itu adalah loop yang untuk mengintegrasikan seluruh elemen secara satu persatu. Jadi kita juga bisa menghentikan loop di tengah-tengah menggunakan statement continue dan juga break. Nah, apa sih continue? Nah, continue itu akan melanjutkan ke iterasi selanjutnya. Sedangkan break itu akan keluar dari iterasi. Nah, untuk contoh dari loop ini sudah saya masukkan beberapa kode. Yang pertama itu count itu hitungan itu mulai dari 3. Lalu saya masukkan kode print while loop, kemudian while true, print count plus 1. It counts jika hitungan itu lebih dari 9 maka akan berhenti. Kemudian yang kedua itu saya masukkan kode print for loop, kemudian for X in range 40, di mana nilai dari X itu range-nya itu ada 40, kemudian if X itu persen 2 sama dengan 0, kemudian continue
Kemudian print X atau print nilai X tadi. Nah, jika saya run, maka keluarannya akan seperti ini. Nah untuk while loop tadi kan perhitungannya dimulai dari angka 3. Nah, kemudian jika perhitungannya sudah mencapai 9 atau lebih dari 9, maka akan berhenti. Nah, jadi perhitungannya cuma sampai pada angka 8. Nah, sedangkan untuk for loop tadi, karena range-nya itu kan ada 40. Nah, kemudian sisa if x sisa bagi 2 itu sama dengan 0, continue. Maka dilanjutkan, kemudian hasilnya seperti ini. Jadi dari 1, 3, 5, 7, 9, 95 nggak sih itu? Oh iya, lupa. Cut. Kemudian untuk for loop itu tadi kan bilangan X-nya itu kan range-nya ada 40. Nah, range-nya ada 40 kan. Nah, terus jika X sisa baginya 2 itu tuh dibagi dengan 2 itu sisanya 90, maka continue diteruskan. Nah, seperti ini hasilnya. 1, 3, 5, 7, 9 sampai dengan 39. Jadi 40-nya itu tidak masuk. Baiklah, itu tadi merupakan penjelasan tentang bahasa pemrograman dari Python yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan maupun kekurangan dalam pembuatan video ini. Saya mohon kritik dan juga saran dari kakak abang asisten sekalian. Terima kasih dan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua.